Mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam kitab Yakobus pasal yang ketiga. Yakobus pasal yang ketiga. Mulai ayat yang pertama. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita perhatikan ayat yang pertama, di sini dikatakan janganlah hendaknya kamu ini mau menjadi guru. Kenapa? Karena tanggungannya itu berat. Ya, menjadi guru berarti kita harus mengajar. Dan ketika kita mengajar, maka apa yang kita ajarkan harus dimanifestasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian di dalam kita mengajar, kita harus bisa menguasai perkataan kita. Seperti tadi pagi kita bahas tentang hidup dan mati dikuasai lidah. Dan kita sekarang melanjutkannya. Janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Saya mau perluas saja bahwa bukan hanya sebagai guru, tetapi sebagai pemimpin, sebagai pengajar. Jangan menginginkan kalau kita belum bisa menguasai lidah. Dan seperti tadi pagi kita sudah bahas, bahwa menguasai lidah dimulai dari keluarga dulu. Apakah kata-kata kita menyakitkan untuk istri kita, untuk suami kita? Ataukah kata-kata kita menyakiti akan anak-anak kita? Terlalu kasar perkataan kita, terlalu tajam, ya, gampang membentak, gampang tidak menghiraukan orang lain. Nah, kalau itu masih ada, maka rembetannya nanti ke jemaat, ke dalam gereja. Itu pun akan termanifestasi di dalam gereja yang mendatangkan kehancuran. Sekarang kita masuk lebih dalam lagi, menjadi guru, menjadi pemimpin. Tidak mudah. Karena ingat, ketika di dalam keluarga kita tidak bisa menguasai perkataan kita, maka ini akan terbawa ke dalam kita bermasyarakat, apalagi di dalam gereja. Dan ketika kita menjadi guru, bisa bayangkan. Saya beberapa kali mendengar beberapa pengkhotbah ketika menyampaikan firman tidak salah dengan berkhotbah dengan keras. Tetapi manusia roh itu bisa nangkap. Kata-katanya ini kok judes ya. Kok tajam, kok nyelekit, itu loh. Ya. Nah, kalau ini tidak dibenahi dari keluarga kita, dalam kehidupan sehari-hari kita, bisa bayangkan ketika kita menjadi pemimpin, bisa bayangkan ketika kita menjadi guru, bisa bayangkan ketika kita jadi bos, kata-kata kita bagaimana? Itu akan menyakitkan kepada muridnya, kepada bawahannya. Dan ingat, ketika kita melakukan itu semua, dikatakan sebagai guru, sebagai pemimpin, sebagai bos, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Jadi ini harus diperhatikan sungguh-sungguh. Perkataan kita. Saya tidak mau muluk-muluk. Tanyakan coba ke pasanganmu, tanyakan kepada anak-anakmu, apakah kata-kataku ini tajam, nyakitin hati atau enggak. Dan pasangannya harus jujur. Jangan takut ditempeleng. Ya, jangan. Harus jujur demi kebaikan.
demi kebaikan. Ya. Nah, kemudian kita lanjut ayat yang kedua. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, dikatakan. Yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Berarti kalau dihubungkan dengan ayat yang pertama, kalau kita mau menjadi guru, kita harus sempurna. Dan kesempurnaan itu dimulai dari mana? Dari perkataan. Dari perkataan. Yang jadi masalah dengan orang Indonesia, orang Indonesia, ketika kita sudah menyakiti seseorang, ketika kita merendahkan seseorang, ketika orang itu sudah tersinggung, orang itu sudah marah, lalu kita enak aja mengatakan, aku kan hanya gurau. Tetapi ingat, ketika kata-kata kita sudah melukai, itu tidak bisa disembuhkan. Luka itu tidak bisa disembuhkan hanya dengan kita mengatakan, kan aku hanya gurau. Tidak bisa. Walaupun tidak terjadi perkelahian, saya mau katakan bahwa kita sudah melukai hati orang itu. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Kalau mau mengubah kesalahan ini, gampang. Dikatakan, barang siapa tidak bersalah dalam perkataan, berarti kesalahan yang banyak itu dimulai dari perkataan. Kalau mau mengubah kesalahan yang begitu banyak itu, mulai dengan mengubah perkataan, menguasai perkataan kita. Karena minimal ketika kita berkata-kata, kita mempunyai tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan kata-kata kita. Ketika kita berjanji, kita harus menepati. Berkata-kata dulu, baru tindakan mengikuti. Kalau kita hanya terus berkata-kata, tetapi tindakan tidak mengikuti sesuai dengan perkataan kita, maka kita akan dicap pembohong, pemdusta, munafik, dan sebagainya. Dan orang seperti ini tidak bisa menjadi pemimpin, menjadi guru apalagi. Tidak bisa. Ya. Jadi ini ayat 2 ini sangat luar biasa. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Ternyata untuk menjadi sempurna itu mudah. Mudah. Kuncinya hanya menguasai perkataan. Ya. Tetapi yang repot ayat selanjutnya. Tidak ada seorang pun yang bisa menguasai lidah. Mudah tapi sukar. Sukar tapi mudah. Ya. Teorinya gampang, kuasai lidah. Prakteknya tidak ada seorang pun yang bisa menguasai lidah. Apalagi kalau sudah ngumpul-ngumpul kan terucur. Kalau sudah ngumpul-ngumpul itu yang bahaya. Ya. Jadi untuk sempurna kita harus bisa menguasai keadaan. Yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Untuk sempurna kita harus menguasai lidah kita, perkataan kita. Untuk mengendalikan seluruh tubuh kita, kita harus menguasai perkataan kita. Artinya apa? Ketika tubuh kita kres-kres, corak kena COVID, kena dah. Bahwa perkataan kita menentukan apa yang akan terjadi selanjutnya. Istilahnya kita bernubuat dengan perkataan kita, masing-masing bernubuat untuk masa depannya. Ketika kita berkata, aduh capek, sepertinya mau sakit. Padahal Alkitab mengatakan,
Hendaklah yang lemah berkata, aku kuat. Tuh, uang kok tinggal sedikit ya. Bagaimana nanti kelaparan? Nah, kita mengatakan seperti itu. Perhatikan. Yang terjadi akan seperti itu. Alkitab mengatakan bahwa hendaklah yang kekurangan juga mengatakan aku kaya. Perhatikan bahwa perkataan kita itu mengendalikan seluruh tubuh kita. Perkataan kita mengendalikan seluruh tubuh kita. Apakah kita akan sehat atau tidak? Dikendalikan oleh lidah. Tadi pagi kita bahas di dalam Amsal 18 ayat 20, ayat 21 dan 20 dan 21. Hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Kita dikenyangkan, dipuaskan itu oleh perkataan lidah. Ya. Oleh karena itu, untuk menjadi kaya, untuk menjadi berhasil, untuk menjadi sembuh, untuk menjadi sehat, untuk terus mengalami peningkatan kerohanian, yang harus diperhatikan adalah mengendalikan perkataan kita. Dan saya selalu mengatakan, paling gampang, ya, paling pasti, ucapkan firman. Karena firman itu mempunyai daya cipta. Firman mau diucapkan Tuhan atau diucapkan orang percaya, firman diucapkan oleh orang yang berotoritas atau diucapkan oleh orang yang kurang berotoritas, firman itu mempunyai kuasa untuk menggenapi firman itu sendiri. Rugi kalau kita sungguh-sungguh tidak mempelajari firman. Firman itu penting. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Berarti tidak usah saling menghakimi ya, tidak usah. Tidak usah merasa diri benar, orang lain salah. Kenapa? Jelas ayatnya. Sebab kita semua, semua bersalah dalam banyak hal. Kita ini semua dianjurkan, diharapkan untuk belajar menguasai lidah kita. Supaya tidak selalu salah dalam banyak hal. Tetapi kita menjadi sempurna. Kita menentukan atau mengendalikan tubuh kita. Loh, aku ngantuk mau tidur. Baru tidur. Coba Anda perhatikan. Ketika kita mengatakan, aduh, sukar untuk tidur. Anda ucapkan terus itu. Sukar untuk tidur. Mata kok seger ya. Maka mata ini akan mengikuti perkataan Anda. Tetapi ketika Anda mengatakan, aku mau tidur. Kalau tidak ada intervensi roh jahat, saya mengatakan. Ketika Anda mengatakan, aku ngantuk, aku mau tidur. Anda akan tidur. Apalagi kita semua sudah minimal pakai kasur spring bed kan. Daud aja setelah doa dia tidur di tengah-tengah padang dikepung oleh ribuan musuhnya. Aku mau tidur, maka aku tidur, kata Daud. Dan aku tidur dengan nyenyak. Jadi perkataan kita penting. Seringkali orang itu ketika ditanya, kok tidak tidur? Tidak bisa tidur, tidak bisa tidur. Ini diucapkan terus, tidak bisa tidur, tidak bisa tidur. Sehingga setiap malam tidak bisa tidur. Apa yang terjadi? Karena perkataan. Karena perkataan. Jangan remehkan perkataan. Bahkan di dalam perjanjian lama selalu berkat atau kutuk itu tidak bisa diubah. Ya. Dan itu selalu dari perkataan. Ingat ketika Esau datang kepada Ishak, Bapak, tidak adakah
berkat yang lain. Seharusnya Ishak bisa saja mengatakan, tuh aku tadi ditipu, aku cabut segala berkatku. Tidak bisa. Perkataan yang sudah dilepaskan, itu akan mengerjakan. Alkitab katakan, apa yang keluar dari mulut Allah, itu akan mengerjakan yang dikehendaki Allah. Hati-hati juga kita yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Apa yang kita ucapkan, itu akan mengerjakan apa yang kita inginkan. Sidang jemaah. Dan ketika kita mengucapkan kutuk kepada anak kita, tidak semudah membalikkan telapak tangan dan mengatakan, aku batalkan perkataanku. Oh, kebanyakan itu harus kena lebih dulu. Baru engkau bertobat. Beberapa waktu atau sekian lama baru akan ada perubahan. Ketika engkau mencabutnya. Bukankah menyedihkan? Hati-hati dengan perkataan. Bahwa dengan perkataan kita bisa mengendalikan tubuh. Saya mau memperluas. Saya percaya ini tidak menyalahi Alkitab. Bahwa dengan perkataan kita bisa mengendalikan keadaan. Bahkan Elia mengatakan, sebelum aku katakan ada hujan, tidak akan ada hujan. Dan 3,5 tahun tidak ada hujan. Sampai Elia katakan, coba lihat ke gunung. Dan Elia juga katakan begini, aku mendengar suara hujan. Cepat pulang, sebentar lagi akan hujan deras. Elia mengatakannya, baru ada hujan. Tadi pagi kita melihat bahwa perkataan dari Nabi Samuel dalam keadaan musim kemarau, dia berdoa dan berkata, pada hari ini juga aku akan minta hujan, hari ini juga hujan terjadi. Ada kuasa dalam perkataan. Belajar melatih perkataan kita setiap waktu dengan tepat. Karena saat kita baru menyadari, wow, ternyata tidak percuma kita melatih perkataan kita. Sekarang semuanya terjadi sesuai dengan apa yang kita katakan. Perkataan akan membuat kita sempurna, menentukan kesempurnaan kita. Perkataan juga akan menentukan keadaan tubuh kita. Apakah kita sehat atau tidak. Jangan terjebak dengan berkata, ya umur manusia tidak tetap, tidak pasti. Bisa umur 30 tahun, bisa umur 25 tahun, bisa umur 40 tahun. Ada hal yang pasti, yaitu firman Tuhan yang mengatakan umur manusia 70 tahun sampai 80 tahun. Pak, saya sudah lebih, ada lagi target yang harus Anda genapi. Umur manusia hanya 120 tahun. Loh, bagi Allah itu hanya. Oleh karena itu, betapa pentingnya di masa pandemi seperti sekarang ini, kita belajar menguasai perkataan kita. Ucapkan hal-hal yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Ucapkan sesuai dengan firman Tuhan, dan itu akan terjadi. Jangan remehkan perkataan. Ayat 3 berkata begini, kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar, dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Jadi perhatikan, ada 3 saksi di sini. Alkitab katakan bahwa 2 atau 3 saksi maka perkara itu sah.
Di sini ada 3 saksi bahwa jangan remehkan hal yang kecil atau lidah ini. Karena dikatakan, lihat contoh yang pertama atau saksi yang pertama, bahwa kuda yang begitu kuat itu hanya dengan seutas tali dikekang, maka kuda itu akan nuruti apapun keinginan kita. Yang kedua, kapal yang begitu besar, mau sebesar apapun kapal, hanya dikendalikan oleh kemudi segenggaman tangannya. Yang begitu kecil, maka kapal itu nurut. Hutan mau selebat apapun, seluas apapun, hanya dengan seperti api yang kecil, hutan itu bisa habis semuanya. Dan semua ini, 3 contoh ini menggambarkan tentang kuasa dari lidah. Berarti rumah tangga kita akan harmonis atau tidak karena lidah. Tubuh kita mau sehat atau tidak karena lidah. Usaha kita akan berhasil atau tidak tergantung lidah kita. Indonesia akan aman atau tidak tergantung lidah. Bukankah kita tahu bahwa pertengkaran di Indonesia, Anda perhatikan, bukankah karena lidah? Indonesia aman pun kalau ada orang yang mengucapkan kata-kata yang menyejukkan, semuanya karena lidah. Dan Bapak tidak mengatakan usahakan untuk mengubah dunia. Oh tidak. Berdoalah untuk mengubah dunia. Perkataan kembali. Perkataan. Ketika kita berperang, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Tentunya kita tidak bisa saling tinju. Bagaimana caranya berperang? Perkataan. Sesuai dengan perkataan. Saya sering melayani pelepasan. Aneh kelihatannya. Aku bakar engkau dengan api dari surga dalam nama Tuhan Yesus. Dan orang itu berteriak, panas, panas, panas. Hanya dengan perkataan. Bukan saling tinju. Bukan. Hanya dengan perkataan. Bagaimana tindakan anak kita? Apakah anak kita akan pemberontak atau nurut? Hanya dengan perkataan. Ketika engkau mengajar dengan benar, memuji anakmu, maka anakmu akan menjadi anak yang penurut. Tetapi kalau anak itu dipukul terus, dicaci maki terus, hanya masalah waktu. Awalnya mau dipukul lari. Yang kedua kalinya kemudian ketangkep. Yang ketiga kalinya diem. Yang keempat kalinya sambil nyanyi. Yang kelima, tidak sakit, sudah kebal. Yang ketujuh kalinya, kalau aku sudah besar, aku balas papa dan mama. Perkataan menentukan. Perkataan menentukan. Seringkali kita tidak bisa menguasai lidah. Tergantung keadaan lidah kita. Padahal yang benar, keadaan kita menentukan keadaan. Ya. Lihat suaminya kok tidak terawat. Kamu itu tambah tua, mak tambah cember. Coba kata-kata yang membangun. Wah, kalau sisiran, pasti walaupun sudah berumur banyak cewek yang ngejar. Oh, itu sisir terus itu. Ya. Lu perkataan membangun. Perkataan membangun. Ada apa kok ngaca terus? Sudah gembrot, pakai daster. Mau tampil. Oh, tambah bolong-bolong itu dasternya. Coba bilang, oh cantik. Sudah walaupun gembrot gayanya tetap gaya orang cantik.
Dan saya mau katakan kembali, apa yang kau pikirkan, itu akan terucapkan. Apa yang kau ucapkan, itu yang akan terjadi. Bahkan ketika engkau mungkin badanmu tidak menjadi cantik, saya mau katakan, ketika jiwamu cantik, itu akan terpancar. Yuk, bukan merendahkan, coba perhatikan. Kita ini ya kalau lihat orang-orang yang hitam ya, orang Indonesia, orang desa itu ya, yang hitam. Coba mau didandani bagaimanapun ya, didandani aja, bawa ke salon semua di make up. Kok gak bisa ya, walaupun kelihatan cantik. Nah, dus no dus ini kebo. Ya. Kenapa? Jiwanya ini loh. Jiwanya. Coba lihat orang-orang Amerika, orang negro itu. Lu kita agak hitam sedikit, gak berani pakai pakaian hitam. Gak berani. Coba orang negro, artis-artis itu ya, pakai merah, kuning, hijau kadang. Ya kan? Walaupun mereka gak pernah belajar pelangi. Nah, ya. Tetapi mereka begitu berani, dan walaupun kita lihat, wah, kok hitam kelabu seperti ini, tapi kok nyenengi dilihat. Ya kan? Kok nyenengi, padahal hitam kelabu. Kok nyenengi dilihat. Jiwanya. Mereka sudah mendengar orang tuanya, engkau ganteng, engkau cantik. Jiwanya ini yang mendengarkan perkataan, yang dipengaruhi oleh perkataan. Sehingga walaupun hitam, Anda bisa melihat, wah nyenengi orang itu. Ingat kata-kata kita menentukan. Kata-kata kita menentukan. Faktor U, kadang saya juga terjebak dengan kata-kata ini. Padahal tidak boleh dikatakan. Faktor U. Kenapa? Dulu, kalau masih muda, mau bangun tidur, salto. Sekarang, duduk dulu agak lama. Patah tengah mak sakit. Ya kan? Patah boleh. Kemudian sambil guyon. Ini faktor U ini. Ya, F. Tidak boleh diucapkan. Kata-kata ini juga untuk saya sendiri, dan saya mengatakan, apa yang sudah terbiasa ini, sukar loh untuk mengubahnya. Lama-lama keceplosan juga. Hati-hati 2 hari, keceplosan juga. Tidak apa-apa, sudah 2 hari, nanti selanjutnya gagal di 2 hari, kemudian 5 hari, gitu ya kan. Kemudian jadi gaya hidup. Tetapi yang saya mau tekankan ini loh, kuasa perkataan. Ingat, hal yang kecil hanya karena lidah. Kuda nurut dikatakan. Hanya dengan hal yang kecil, dan itu diumpamakan dengan lidah juga. Kapal yang besar pun ikut apa katanya yang kecil. Hanya dengan hal yang kecil seperti api. Hutan seluas apapun bisa habis. Anda bisa bayangkan bahwa lidah kita diibaratkan seperti 3 contoh ini. Saya ingat ketika saya tanding karate, belum ada dari Pamekasan yang juara sampai juara nasional waktu itu. Saya katakan pada teman saya, nanti ya bawakan trofi saya. Dan teman saya katakan, kamu itu sombong, tidak digotong aja kamu syukur kamu. Saya tetap katakan tidak bisa. Nanti bawakan trofi saya. Dan sesuai dengan kata-kata saya sudah katakan nanti bawakan trofi saya. Sesuai dengan perkataan saya latihan dengan keras. Nanti bawakan trofi saya. Sesuai dengan perkataan saya mempersiapkan diri sungguh-sungguh untuk mendapatkan trofi. Dan hasilnya trofi itu didapatkan. Ketika saya masih pekerja, saya sudah katakan pada istri saya, satu saat saya akan khotbah ke orang-orang di luar negeri. Saya akan khotbah sampai ke luar negeri. Dan itu juga yang terjadi. Ketika Anda mengatakan, tidak bisa kita hidup sehat terus. Namanya manusia akan sakit.
Saya takutnya Anda kebablasan, sakitnya lebih banyak daripada sehatnya. Ingat, tubuh kita dikendalikan oleh perkataan. Kenapa engkau tidak memberkati tubuhmu? Dengan perkataan-perkataan yang mencipta, yang bernubuat untuk otot-otot, untuk urat-urat, supaya sehat, tulang-tulang, supaya sendi-sendi, supaya berfungsi sebagaimana mestinya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan itu yang akan terjadi. Itu yang akan terjadi. Perkataan kita menentukan. Saya lucu. Istri saya katakan, nanti kalau saya diberkati, saya mau kasih Evan segini. Tidak sampai 2 hari dapat uang. Tuh, kan eman, kata istri saya. Dan saya juga katakan, pokok nanti kalau diberkati saya juga mau kasih Evan. Dan ketika saya kasih Evan katakan, ada apa papa ya, kok ngasih aku banyak? Alah Van, itu papamu sudah janji. Nah gitu, kalau janji buat aku ini pasti diberkati. Sedang jemaat tidak usah ikut-ikutan janji mau berkati Evan lah. Cukup saya dan istri saya aja ya. Tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah perkataan. Perkataan. Seandainya nanti ada orang yang tidak aku kenal memberkati aku. Jangan Anda katakan, jangan menghayal. Loh, kalau itu terjadi. Kalau tidak terjadi, gak masalah, gak ada yang dirugikan kok. Tetapi saya mau katakan, itu lebih banyak terjadinya. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Bagaimana cara kerjanya Allah? Berfirman. Berfirman, itu cara kerjanya Allah. Ayat yang ke-6. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Bukankah ini sangat luar biasa? Lidah itu adalah api, dikatakan. Kalau kita tidak menguasai lidah kita, kalau kita tidak bisa menguasai lidah kita, maka itu akan menjadi dunia kejahatan, dikatakan. Itu akan mencelakakan kita. Intinya itu, sesederhana itu. Kalau kita tidak bisa menguasai lidah kita, kita sendiri yang kena dampaknya. Kita celaka karena perkataan kita. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Ayat yang ke-6 tadi mengatakan bahwa lidah itu menyalakan roda kehidupan. Kalau kita tidak bisa menguasai dan itu digerakkan oleh api neraka, maka lidah akan menghancurkan. Tetapi kalau kita ini bisa menguasai perkataan kita, mengucapkan firman melalui perkataan kita, maka roda kehidupan akan berjalan sesuai rencana Tuhan yang ditetapkan. Dan rencana Tuhan adalah kebaikan. Rencana Tuhan adalah keberhasilan. Rencana Tuhan adalah kesembuhan. Rencana Tuhan adalah kemerdekaan. Rencana Tuhan, pikirkan semua yang baik. Itu rencana Tuhan. Karena Tuhan kita baik. Semua binatang dikatakan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Bagaimana manusia menjinakkan binatang? Kembali, bukankah dengan perkataan? Bukan bergaya seperti binatang. Ya.
Nggak ada orang yang ngelatih anjing itu juga mengatakan kukuk, kukuk. Nggak ada. Tetap dengan bahasa manusia. Dan anjing itu mengerti pada akhirnya. Tunduk. Nggak perlu niru-niru jadi anjing juga. Bahwa ada kuasa. Apakah engkau berkuasa, punya otoritas atau tidak, akan kelihatan melalui perkataanmu. Kan ada kan orang kalau mau nyuruh anaknya tidur, masih anaknya nari-nari. Tapi kalau suami atau istri datang tidur, langsung tidur. Kenapa? Otoritas. Kadang pasangannya sudah teriak-teriak nyuruh anak, kok enggak nurut. Yang satunya hanya katakan, enggak mau tidur. Tidur langsung. Sudah tanya, enggak mau tidur. Langsung tidur. Itu otoritas. Ya, itu otoritas. Saya punya anjing aja. Yang ada satu itu. Kalau dipanggil suruh masuk kandang, malah sembunyi. Jadi kalau sudah halo-halo tetap sembunyi. Tuh panggil anjingnya. Saya keluar dan saya katakan, biasa ngusir setan kan? Ini langsung keluar, duk, masuk. Ya. Lihat, perkataan. Semua binatang sudah dijinakkan, dikatakan oleh sifat manusia. Bagaimana sifat manusia itu diketahui, terpancar melalui perkataan. Ayat yang ke-8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Wow. Lidah dikatakan tidak ada seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Sehingga harus perhatikan, tidak ada seorang pun. Hanya Tuhan yang bisa menjinakkan lidah. Bagaimana caranya? Dengan kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Lidah kita dikuasai. Lidah kita berkata-kata sesuai dengan keinginan Allah sendiri. Bukan keinginan kita lagi. Hanya dengan dipenuhi Roh Kudus, manusia baru bisa menguasai lidahnya. Ketika orang-orang membangun Babel, tadi pagi kita sudah bahas, Menara Babel, dikatakan di pembukaan ayatnya, Kejadian pasal 11. Adapun di dunia manusia itu satu bahasanya. Satu bahasanya. Dan mereka sepakat membuat, ya, mereka sepakat membuat menara yang sampai ke langit. Ini roh pemberontakan. Tetapi dari sisi perkataan, Tuhan sendiri mengakui mulai sekarang, apa saja yang mereka kerjakan pasti berhasil. Kenapa? Karena satu bahasa. Karena mereka sepakat. Dan untuk menghancurkan itu, Tuhan hancurkan bahasanya. Sehingga satu dengan yang lain tidak bisa mengerti bahasanya. Wah, itu luar biasa. Dalam sekejap, mereka tidak mengerti bahasanya. Sehingga mereka terpencah. Karena ketika mereka membangun Babel, Menara Babel, kenapa saya katakan itu pemberontakan terhadap Allah? Satu, karena firman Allah sejak dari awal kepada Adam. Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Mereka membangun Menara Babel supaya mereka tidak terpencar kemana-mana. Mereka jadi satu, dikatakan. Mereka sudah lihat juga bahwa karena dosa, Tuhan
menghancurkan, membinasakan manusia hanya Nuh sekeluarga. Dan mereka berpikir kita akan bangun menara Babel. Dan dengan dibangunnya ini, mau Tuhan kasih hujan berapa lama pun, ingat bangunan kita sampai ke langit, kita tetap akan selamat. Ini dosa pemberontakan untuk melawan Allah. Karena mereka sudah belajar dari kejadian bahwa di zaman Nuh, semua manusia dibinasakan oleh air. Itu terjadi kalau tidak salah pasal yang ke-8. Dan di pasal yang ke-11, manusia mau menangkal tindakan Allah. Kalau Tuhan mau menghukum manusia, mereka buat menara Babel. Tetapi Tuhan hanya melakukan kacaukan bahasanya, semua rencananya hancur. Saya mengatakan, ketika kita tidak bisa menguasai lidah kita, maka semua keinginan kita pun akan hancur. Tuhan dalam kemurahannya, bagi yang haus dan lapar, Tuhan akan penuhi. Tuhan akan kuasai lidah kita. Dan sejak itu juga kita bisa menguasai lidah kita. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, buas, tidak terkuasai, penuh racun yang mematikan. Bukankah menakutkan? Dan banyak orang yang tidak mengenal Tuhan tidak bisa menguasai lidah. Banyak orang Kristen juga tidak bisa menguasai lidah. Dan banyak orang Kristen tidak berkuasa dengan lidahnya. Hanya ketika Roh Kudus memenuhi kita, menguasai lidah kita, maka kita juga mulai berhati-hati dengan perkataan kita. Pasti orang yang penuh dengan Roh Kudus, bukan pernah dibaptis Roh Kudus ya, orang yang selalu penuh Roh Kudus. Oleh karena itu setiap pagi mintalah supaya engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka sepanjang hari itu kita akan berjaga-jaga dengan perkataan kita. Kita akan menguasai perkataan kita. Dan secara otomatis kita akan menguasai keadaan di sekeliling kita. Ayat yang ke-9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Kita memuji Tuhan. Tetapi perhatikan ayat ini juga. Tetapi seringkali kita juga mengutuki orang-orang di sekeliling kita. Terutama bawahan kita. Ya. Mungkin orang katakan, wajar dong anak buah salah, dicaci maki. Apakah hanya itu satu-satunya jalan mencaci maki? Bukankah kita bisa pakai kata-kata yang lain? Saya punya pembantu. Dari awal kerja sampai sekarang, walaupun salah saya tidak pernah mencaci maki. Istri saya tidak pernah mencaci maki. Bahkan seandainya merusak barang, istri saya mungkin hanya akan tegur dan saya siap untuk membeli di toko menggantikan barang yang rusak itu. Sidang jemaat, jangan sampai kita memuji Allah dan di waktu yang lain kita mengutuki, mencaci maki orang-orang yang adalah ciptaan Allah, bahkan diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Jadi orang Kristen juga seharusnya tidak perlu bertengkar. Tidak usah saling tarik urat leher. Kalau sudah tidak cocok, sudah dinasihati tidak mau, sudah kan aja beres.
Ya, beres. Gak usah bersih tegang. Bahkan saya punya anak-anak, kadang istri katakan, "Aduh, bagaimana?" Sudah. Tugas kita itu hanya menasihati, bawa dalam doa. Seandainya pun nantinya mereka tidak taat, ujung-ujungnya, seandainya yang terjelek terjadi, masuk ke neraka, toh nanti kita di surga juga tidak ingat kok. Tidak ingat. Karena di surga tidak ada air mata. Kalau di surga kita masih ingat ke anak kita, saudara kita, orang tua kita yang ada di neraka, nangis kita di surga. Nangis. Tuhan akan hapuskan ingatan untuk orang-orang yang masuk ke neraka. Karena di surga tidak ada air mata. Tugas kita, ingat, hanya menasihati, tidak usah ditambah caci maki. Tidak usah. Bawa dalam doa. Bawa dalam doa. Kadang ketika kita hidup, orang yang kita doakan pun tidak berubah. Tetapi siapa tahu rencana Tuhan. Seringkali ketika kita mati, ketika orang-orang mati, orang yang didoakan kemudian berubah. Smith Wigglesworth yang doanya tidak pernah tidak dijawab oleh Tuhan. Lebih dari 23 orang mati sudah dibangkitkan oleh dia. Mau kaki tidak ada telapak kakinya pun, kalau Smith Wigglesworth berdoa, maka telapak kaki itu akan muncul. Tetapi ada satu yang dia doakan orang supaya bertobat. Kalau tidak salah 18 tahun lebih, kalau tidak salah. Mendoakan satu orang. Padahal Smith Wigglesworth biasanya hadir di ruangan aja. Dia nyanyi, satu ruangan bertobat. Tetapi rencana Tuhan memang kadang sukar untuk diselami. Dan dia mendoakan sahabatnya ini untuk terima Tuhan Yesus, terima keselamatan. Sampai Smith Wigglesworth meninggal. Orang itu tidak terima Tuhan Yesus. Tapi beberapa waktu setelah Smith Wigglesworth dikuburkan, orang yang didoakan oleh Smith Wigglesworth terima Tuhan Yesus. Ingat, tugas kita menasihati, tugas kita mendoakan. Tidak perlu ditambah caci maki, tidak perlu ditambahi kutukan. Ya. Jaga perkataan kita. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Bahkan Yakobus pasal 1 ayat yang ke-26 berkata begini. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, mau sesibuk apapun pelayanannya, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Sia-sialah ibadahnya. Sehebat apapun bahkan pengurapannya, kalau dia tidak bisa menjaga perkataan lidahnya, dia mengucapkan hal yang sia-sia, maka ibadahnya pun menjadi ibadah yang sia-sia. Mengekang lidah. Sudah diajar beribadah, diajar ucapkan firman oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Aku sudah disembuhkan. Yesus adalah tabibku, sang penyembuh. Hingga dokter mengatakan, Ibu, Bapak, sepertinya Ibu kena kanker stadium akhir. Dan kita langsung respon, kita katakan, lalu umur saya berapa minggu lagi, Dok? Apa yang diajarkan, apa yang diterima waktu ibadah menjadi sia-sia karena kita tidak bisa menguasai perkataan kita. Seharusnya ketika mendengar hal seperti itu,
Kita bisa mengatakan, iya dok, tapi saya percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saya disembuhkan. Yesus adalah tabibku dan dia mampu menyembuhkan aku dari kanker stadium akhir. Jangan terjebak dengan perkataan kita. Ucapkan sesuai dengan firman Tuhan. Maka saya selalu katakan, kanker itu adalah kebenaran secara fakta. Tetapi ada kebenaran yang lebih lagi, yaitu kebenaran berdasarkan firman Tuhan. Kebenaran fakta sekalipun harus tunduk ketika diperhadapkan dengan kebenaran firman Tuhan ini. Saya tidak menyangkali kebenaran fakta, tetapi saya mau katakan kebenaran fakta harus tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Ayat 11, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudara, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Saya mau fokus saja supaya gampang ayat 11. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Kita sudah tahu. Tidak ada. Pasti satu sumber. Airnya ya sudah, itu sudah. Ya. Tetapi seringkali kita mengaku Kristen. Tetapi perkataan kita tidak sesuai. Matius pasal 12 mengatakan, apa yang kau ucapkan itu adalah kelimpahan hatimu yang meluap melalui perkataan. Bahwa kita tidak bisa mengatakan, aduh keceplosan saya ngomong, tidak sengaja. Oh tidak bisa, ada sumbernya pasti. Sumbernya yaitu hati. Ketika kita mengatakan hal yang cemar, hal yang kotor, hal yang jahat, karena hati kita penuh dengan kecemaran, penuh dengan kejahatan, penuh dengan kekotoran, sumbernya memang seperti itu. Sumbernya memang seperti itu. Pak, tapi tidak sering. Oh iya, karena kita ini manusia, sudah terlatih untuk munafik. Tetapi ketika kau mengatakan keceplosan, itulah sebenarnya. Kita akan diuji apakah kita akan tahu diri kita yang sebenarnya ketika kita sudah diperhadapkan dengan keadaan. Kalau saya tidak disalahi terus-menerus, saya tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Tidak bisa. Kalau memang sumbernya baik, mau diperhadapkan dengan keadaan apapun juga, sumber itu akan keluar melalui perkataan kita. Itulah. Oleh karena itu, mari bersihkan sumber ini. Dan penuhi sumber ini dengan air kehidupan, yaitu firman Tuhan. Mau marah bagaimanapun, yang keluar adalah firman Tuhan. Menghadapi apapun, yang keluar adalah firman Tuhan. Hati-hati ketika dalam keadaan terdesak, ketika dalam keadaan kepepet, dan kita berbohong, dan kita mencaci maki, dan kita menyalahkan orang lain. Saya mau katakan, itulah tandanya hati kita cemar. Namanya cemar, ya, kadang sumbernya baik, tetapi tidak dibersihkan tiap hari. Ya, kita lahir baru, ya, tapi pertanyaannya, apakah hati kita dibersihkan setiap hari oleh firman Tuhan? Walaupun sumbernya baik, kalau itu tidak pernah dibersihkan dengan firman, ingat, air itu akan tercemar. Itu akan muncul ke permukaan. Itu akan mengagetkan orang. Katanya Kristen, katanya lahir baru, katanya pelayanan. Kok seperti ini? Hati-hati. Hidup dan mati dikuasai lidah. Engkau gagal atau berhasil dikuasai oleh lidah. Hubunganmu dengan keluarga, dengan orang lain, dengan jemaat menjadi baik atau tidak tergantung dengan lidah. Engkau berhasil atau tidak, engkau akan terus naik atau turun
tergantung dari lidah. Ucapkan kata-kata firman Tuhan, dan itu adalah nubuatan. Bernubuatlah untuk kesehatanmu, bernubuatlah untuk keluargamu, bernubuatlah untuk pekerjaanmu, bernubuatlah untuk masa depanmu, bernubuatlah untuk kotamu, bernubuatlah untuk bangsa ini. Bernubuatlah, berkata-katalah, dan itu akan terjadi. Tuhan memberkati kita semua.